Hai Tribuners, selamat sore dan apa kabar kalian dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Putri Utami di salah satu program kesayangan, yaitu di Rapot Radio on Podcast. Gimana nih kabar kalian hari ini Tribuners? Selamat berakhir pekan, selamat menikmati hari libur. Untuk yang libur, yang kerja semangat kerjanya. Nah, Tribuners, di Rapot edisi Minggu 10 Agustus kali ini seperti biasa kita akan menemani Tribuners di sore hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan nanti dengan sejumlah informasi, mulai dari informasi cuaca, kemudian juga info gelombang, lalu ada info gempa dan jadwal kapal tentunya, dan nanti ada sekitar 3 berita yang mau kita bacakan. Yang kita highlight ada 1 berita nasional dan juga 2 berita lokal. Nah, Tribuners, seperti biasa di rapot itu selalu kita mulai dengan informasi mengenai cuaca, dan selalu informasi itu pastinya bersumber dari BMKG ya. Dan per hari ini Minggu 10 Agustus 2025 BMKG merilis cuaca yang terjadi di berbagai daerah di Maluku. Ini yang pertama di Maluku Tengah, Tribuners, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 19 sampai 25 derajat Celcius dan kelembapannya di 84 sampai 99%. Lalu berikutnya ada Maluku Tenggara dengan cuaca cerah dan suhu udara 26 sampai 27 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 77 sampai 82%. Berikutnya ada Kepulauan Tanimbar dengan cuaca cerah berawan, lalu suhu udara di 21 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 59 sampai 92%. Next, kita punya informasi cuaca dari Pulau Buru, Tribuners, dengan cuaca hujan ringan dan suhu udara di 22 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapannya di 85 sampai dengan 97%. Selanjutnya di Seram bagian timur, Tribuners, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 21 sampai 27 derajat Celcius dan kelembapan udara di 83 sampai 99%. Kemudian Seram bagian barat, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 22 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udaranya di 84 sampai 96%. Lanjut di Kepulauan Aru, Tribuners, cuacanya berawan dengan suhu udara 24 sampai 30 derajat Celcius dan kelembapan udara di 62 sampai 90%. Kemudian untuk Maluku Barat Daya, cuacanya cerah dengan suhu udara 27 sampai 29 derajat Celcius dan kelembapan udara di 65 sampai 75%. Kemudian ada Buru Selatan dengan cuaca hujan ringan, suhu udara di 20 sampai 27 derajat Celcius, lalu kelembapan udaranya di 84 sampai 99%. Selanjutnya untuk Kota Ambon, Tribuners, cuacanya hujan ringan dengan suhu udara 23 sampai 28 derajat Celcius dan kelembapan udara 84 sampai 96%. Nah, untuk Kota Ambon tadi pagi itu sempat cerah ya, bahkan ada matahari yang keluar, tapi setelah itu hujan lagi, habis itu cerah lagi dan hujan lagi. Nah, sekarang untuk di Kecamatan Teluk Ambon sendiri lagi reda ya, hujannya udah reda. Gak tahu sebentar nanti apakah akan hujan lagi, tapi semoga tidak, supaya yang mungkin mau lari sore bisa lari sore dan gak terhalang oleh hujan ya Tribuners. Nah, berikutnya ada Kota Tual ya, sekaligus terakhir ya, provinsi kabupaten terakhir, kabupaten atau kota terakhir dengan prediksi cuaca cerah dan suhu udara 26 sampai 28 derajat Celcius serta kelembapan udara di 75 sampai 81%.
Berikutnya kita punya informasi mengenai gelombang Tribuners. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter itu berpeluang terjadi di beberapa perairan. Ada perairan utara Pulau Buru, kemudian perairan selatan Pulau Buru, lalu di perairan Kepulauan Banda Neira, perairan Kepulauan Kai, perairan utara Kepulauan Aru, perairan selatan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar, perairan timur Kepulauan Tanimbar, perairan Kepulauan Babar, kemudian perairan Kepulauan Sermata, Kepulauan Leti, lalu Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan juga Laut Arafuru bagian tengah. Untuk saran keselamatannya, Tribuners harap diperhatikan risiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran untuk perahu nelayan apabila kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter. Sementara untuk kapal tongkang apabila kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter. Untuk kapal feri sendiri kecepatan angin apabila lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter. Lalu untuk kapal ukuran besar seperti kapal kargo atau kapal pesiar itu apabila kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter. Ini juga ada imbauan tentunya dari BMKG, dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Nah, Tribuners, sebelum kita lanjut lagi ke jadwal kapal, Putri mau ingetin juga untuk kalian yang mungkin mau request dibacain berita apa hari ini, yang mau tahu informasi dari berbagai daerah di Maluku, mulai dari Pulau Buru, kemudian juga Maluku Tenggara, Seram bagian timur ataupun Maluku Tengah, dan juga Kota Ambon. Silakan di komen-komen aja di kolom komentar, nanti akan dibacakan kalau beritanya ada di portal kami. Ataupun juga untuk kalian yang mau kirim-kirim salam untuk keluarga yang lagi jauh ataupun untuk sahabat, untuk pacar, juga boleh ditulis aja di kolom komentar, nanti dibacain, siapa tahu bisa tersampaikan. Ataupun juga yang mau ngucapin selamat ulang tahun, boleh banget ya Tribuners. Next kita ke jadwal kapal. Yang pertama kita punya jadwal kapal KM Pangrango, Tribuners. Nah, KM Pangrango ini berangkat dari Ambon 10 Agustus hari ini jam 5 sore. Berarti udah ya. Kemudian akan tiba di Banda besok 11 Agustus di jam 10 pagi. Lalu nanti berangkat dari Banda 11 Agustus jam 12 siang. Kemudian tiba di Saum Laki pada 12 Agustus di jam 9 malam. Nanti berangkat dari Saum Laki 13 Agustus jam 1 dini hari. Lalu tiba kembali di Banda pada 14 Agustus di jam 5 subuh. Nanti berangkat dari Banda 14 Agustus jam 7 pagi, kemudian tiba di Ambon pada 14 Agustus di jam 10 malam. Kita update-nya sampai tanggal 14, nanti kita update lagi di hari Selasa 12 Agustus ya Tribuners. Kita beralih ke jadwal kapal selanjutnya, ada jadwal KM Ngapulu yang berangkat dari Ambon itu nanti besok 11 Agustus di jam 3 pagi atau 3 dini hari. Kemudian tiba di Banda pada hari Senin 11 Agustus di jam 12 siang. Nanti berangkat dari Banda 11 Agustus jam 2 siang, lalu tiba di Tual pada 12 Agustus di jam 2 pagi. Nanti berangkat dari Tual 12 Agustus jam 6 pagi, kemudian tiba di Dobo pada hari Selasa 12 Agustus di jam 1 pagi.
Nanti berangkat dari Dobo 12 Agustus jam 4 sore, lalu tiba di Kaimana pada hari Rabu 13 Agustus di jam 2 pagi. Lalu berangkat dari Kaimana 13 Agustus jam 4 pagi dan tiba di Fakfak pada 13 Agustus di jam 5 sore. Berangkat dari Fakfak 13 Agustus jam 8 malam Tribuners, lalu tiba di Kaimana kembali pada hari Kamis 14 Agustus di jam 8 pagi. Berangkat dari Kaimana 14 Agustus jam 10 pagi, kemudian tiba di Dobo pada hari Kamis masih ya 14 Agustus di jam 7 malam. Lalu berangkat dari Dobo 14 Agustus jam 9 malam, kemudian tiba di Tual pada hari Jumat 15 Agustus di jam 4 pagi. Nanti berangkat dari Tual 15 Agustus jam 6 pagi, kemudian tiba di Banda pada 15 Agustus di jam 5 sore. Nanti berangkat dari Banda 15 Agustus jam 7 malam, kemudian tiba di Kota Ambon hari Sabtu 16 Agustus di jam 3 pagi. Next kita punya jadwal KM Pangrango Tribuners. Sorry, kapal KM Pangrango tadi udah dibacain. Kita lanjut ke jadwal KM Ciremai yang berangkat dari Serui semalam itu pukul 23.59, lalu tiba di Sorong sebentar 10 Agustus jam 11 malam, kemudian berangkat dari Sorong 11 Agustus di jam 1 dini hari, lalu akan tiba di Ambon besok Senin 11 Agustus di jam 11 malam. Nanti berangkat dari Ambon 12 Agustus jam 2 pagi Tribuners, kemudian akan tiba di Bau-Bau pada 13 Agustus di jam 2 pagi. Nanti berangkat dari Bau-Bau 13 Agustus jam 4 pagi, kemudian akan tiba di Makassar pada hari Rabu 13 Agustus di jam 7 malam. Kemudian berangkat dari Makassar 13 Agustus jam 9 malam, lalu tiba di Surabaya pada hari Jumat 15 Agustus di jam 1 pagi atau 1 dini hari. Lanjut lagi kita punya jadwal KM Sangiang Tribuners yang berangkat dari Sanana tadi pagi ya jam 8, kemudian akan tiba di Namlea pada jam 9 malam nanti sebentar. Lalu dari Namlea itu berangkatnya 10 Agustus sebentar jam 11 malam dan akan tiba di Ambon besok jam 9 pagi. Nanti berangkat dari Ambon 11 Agustus besok jam 1 siang, lalu tiba di Banda 12 Agustus di jam 5 pagi. Nanti dari Banda berangkatnya 12 Agustus jam 7 pagi, kemudian tiba di Geser 12 Agustus di jam 5 sore. Nanti dari Geser berangkatnya 12 Agustus jam 7 malam, kemudian tiba di Fakfak pada 13 Agustus di jam 8 pagi. Nanti dari Fakfak berangkatnya 13 Agustus jam 5 sore Tribuners, kemudian tiba kembali ke Geser lagi itu 14 Agustus di jam 6 pagi. Lalu dari Geser berangkatnya 14 Agustus jam 8 pagi, lalu tiba di Banda pada 14 Agustus di jam 5 sore. Dari Banda berangkatnya 14 Agustus jam 7 malam, kemudian tiba di Ambon pada 15 Agustus di jam 12 malam. Berikutnya kita punya jadwal kapal yang ada di Pelabuhan Slamet Riyadi Tribuners. Untuk hari ini itu ada kapal ke Pulau Buru Namlea, ada kapal Cantika Lestari 8A yang akan berangkat pada pukul 9 malam nanti. Lalu untuk besok itu ada kapal Cantika Lestari 5E dengan rute Ambon menuju Ambalau, Namrole, Leksula dan nanti balik lagi ke Ambon. Dan berangkatnya itu besok jam 9 malam juga. Nah, untuk kapal ke Buru Selatan ini
Dia kalau dari kota Ambon itu ada 2 hari ya, hari Senin dan juga hari Kamis. Nah, untuk dari Namlea ke Ambon itu ada kapal cepat ya, Cantika Lestari 8F yang berangkat pada pukul 9 malam juga. Kemudian untuk hari Selasa itu ada kapal ke Maluku Utara, ada kapal Cantika Lestari 10C yang melayani rute Ambon, Buano, Kobi Sadar dan juga Weda, dan berangkatnya itu di jam 12 siang. Kemudian Tribuners, untuk kalian yang mau ke Seram bagian barat ataupun Seram bagian timur dan juga ke Maluku Tengah di wilayah Seram Selatan juga tentunya bisa menggunakan ferry yang berada di Pelabuhan Liang menuju Waipirit. Itu ada 13 sampai dengan 14 trip. Ada 3 hingga 4 ferry yang beroperasi dari pukul setengah 6 pagi sampai jam 9 malam. Lalu juga ada kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Amahai. Sementara untuk ferry dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Inamarina Masohi sementara lagi docking, jadi tidak beroperasi. Nah, untuk kapal ke Pulau Buru juga itu selain ada di Pelabuhan Slamet Riyadi, ada juga di Pelabuhan Feri Galala, tapi hanya ada satu feri yang beroperasi untuk Galala Namlea dan juga Namlea Galala, yaitu KMP Erana. Dan hari ini dari Galala itu tidak ada ya, adanya tuh dari Namlea menuju Galala, karena ada 2 ferry yang sementara lagi docking, jadi yang beroperasi hanya 1 ferry aja, Tribuners. Kita lanjut lagi, Tribuners, untuk 3 berita yang menjadi highlight. Yang pertama kita punya berita nasional. Ini salah satu berita yang beberapa hari belakangan jadi sorotan nasional ya, terkait kasus kematian anggota TNI yaitu Prada Luki yang meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh seniornya. Nah, Tribuners, seorang prajurit TNI Angkatan Darat yang baru 2 bulan bertugas, yaitu Prada Luki Sepril Saputra Namo, meninggal dunia diduga akibat dianiaya oleh seniornya di Asrama Batalion Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Nah, Prada Luki ini ayahnya itu juga merupakan seorang anggota TNI, yaitu Sersan Mayor Christian Namo, dan ia saat melihat kondisi dari anaknya dan kemudian mengetahui bahwa kematian anaknya itu akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh seniornya, yang kemudian tidak kuasa menahan amarah, dan pihak keluarga tentunya menuntut agar kasus ini diusut tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya, dan keluarga sendiri meminta agar pelaku ini dihukum mati. Nah, sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir, Prada Luki ini sempat dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 4 hari. Baru setelah itu kemudian mengembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Wirasakti.
Dan diketahui Tribuners, di sekujur tubuh korban itu terdapat lebam dan juga bekas-bekas memar akibat dari dugaan ya tindakan kekerasan yang dilakukan tadi oleh senior-seniornya. Dan atas peristiwa ini Tribuners, POM TNI telah menangkap 4 prajurit yang diduga menganiaya Prada Luki ini, dan keempat dari 20 yang diperiksa ini sudah ditahan di Subden POM ND dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadispenat Brigjen Wahyu Yudayana mengonfirmasi penetapan 4 prajurit sebagai tersangka dalam kasus kematian Prada Luki Namo ini. Keempat tersangka tersebut adalah Pratu AA, kemudian Pratu Eda, Pratu PNBS, dan juga Pratu ARR. Nah, mereka ini sebelumnya telah ditahan di ruang sel tahanan Subden POM 9 ND Nusa Tenggara Timur untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dan keempat tersangka ini merupakan senior dari Prada Luki di tempatnya bertugas. Meskipun demikian, Tribuners, pihak berwenang belum merinci ya secara pasti kronologi penganiayaan maupun pasal yang akan dikenakan kepada para tersangka karena masih menunggu hasil pemeriksaan lebih lanjut dan juga pengembangan kasus. Dan berdasarkan keterangan dari pihak keluarga sendiri ya, kalau dari kakak korban itu mengatakan bahwa sebelum akhirnya ke rumah sakit, korban itu sempat kabur dari batalion karena ya merasa tidak sanggup ya disiksa begitu oleh para seniornya, dan sempat melarikan diri ke rumah ibu angkatnya dan sempat juga meminta untuk diobati. Ibu angkatnya ini juga sempat memberikan klarifikasi bahwa benar dia sempat mengobati Prada Luki sebelum akhirnya dia pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan sebelum akhirnya mengembuskan napas terakhir. Nah, untuk diketahui Tribuners, Prada Luki ini meninggal dunia pada 6 Agustus lalu pukul 11:23 waktu Indonesia Tenggara setelah dirawat intensif selama 4 hari di ICU RSUD Airamo. Ayah korban tentu sangat marah dan menuntut keadilan yang seadil-adilnya terhadap anaknya, bahkan sempat mengatakan hal ini harus diusut secara tuntas karena kalau anaknya tentara saja diperlakukan seperti ini, bagaimana dengan anak-anak lain yang orang tuanya bukan tentara. Dan memang ya Tribun, kalau kita melihat kekerasan terhadap junior di institusi TNI maupun kepolisian itu cukup banyak ya terjadi di Indonesia. Dan hal ini tuh karena memang seperti dianggap wajar ya oleh dua instansi ini, padahal kalau ya kita nggak tahu ya seperti apa sih proses pendidikan yang memang seharusnya dilakukan baik di institusi TNI maupun Polri, tetapi ya tentu junior-junior ini juga memiliki hak untuk bisa tetap diperlakukan dengan baik dan tidak mendapatkan perlakuan semena-mena, apalagi disiksa sampai mengakibatkan kematian seperti ini. Nanti kita akan update lagi kasusnya karena memang motif dari para tersangka ini juga belum diketahui.
dan nanti mungkin akan terus diupdate ya Tribuners. Intinya kita akan terus mengikuti kasus ini dan semoga bisa diusut secara tuntas dan terang benderang. Dan untuk para pelaku pastinya semoga dihukum seberat-beratnya. Next Tribuners, kita beralih ke berita lokal. Yang pertama kita punya informasi mengenai Gema Penuh Setara yang mengadakan tur Taki Lele menyusuri kampung-kampung terpencil. Ya, Tribuners, Gema Penuh Setara ini jadi merupakan singkatan dari Gerakan Mahasiswa Pemuda Pegunungan Seram Utara yang kemudian mengadakan tur Taki Lele menyusuri kampung-kampung terpencil untuk menggelar diskusi publik tentang pendidikan dan juga perampasan ruang hidup. Nah, tur Taki Lele ini sendiri Tribuners berpusat di negeri administratif Hatuwolo, Kecamatan Seram Utara, Maluku Tengah, dan aktivis dari Gema Penuh Setara ini kemudian bahu-membahu dengan masyarakat setempat untuk membangun sekolah darurat SD Negeri 355 Maluku Tengah. Nah, sekolah darurat ini dibangun dengan bahan seadanya secara kolektif oleh pihak sekolah dan juga gerakan mahasiswa serta masyarakat setempat. Untuk diketahui Tribuners, negeri administratif Hatuwolo ini letaknya di kawasan Taman Manusela dan merupakan salah satu negeri di Pegunungan Seram Utara. Nah, koordinator lapangan Gema Penuh Setara mengatakan bahwa mereka tidak lagi menunggu janji-janji pemerintah, tetapi mereka berusaha untuk memberikan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat di wilayah 3T atau tertinggal, terdepan, dan juga terluar. Karena masyarakat di sana menurut mereka ya berhak atas pendidikan yang layak. Oh, tentu ya bahwa semua masyarakat Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, berdasarkan keterangan dari koordinator lapangan Gema Penuh Setara ini, gerakan ini dilakukan secara kolektif dan juga swadaya oleh masyarakat dan juga pihak-pihak yang terlibat. Nah, memang untuk kondisi pendidikan di negeri Hatuwolo ini sendiri Tribuners dikatakan bahwa sangat memprihatinkan karena gedung resmi di sana itu ya, gedung sekolah resmi itu hanya satu ruang dan dipakai bersama oleh 15 murid dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan papan tulisnya itu sangat terbatas dan juga seadanya. Bahkan proses belajarnya sendiri itu berlangsung di gedung posyandu yang dialih fungsikan sementara untuk menjadi ruang kelas. Bahkan meja dan kursi yang digunakan oleh para siswa itu dibawa sendiri dari rumah. Kemudian buku-bukunya juga sangat terbatas, bahkan perpustakaan pun tidak layak disebut perpustakaan katanya. Nah, memang pada 2017 masyarakat setempat sempat membangun gedung sekolah secara swadaya, namun bangunan itu roboh karena minimnya kualitas bahan dan juga tidak adanya bantuan dari pemerintah daerah. Semoga dengan adanya berita ini bisa sampai ke
Bupati Maluku Tengah, ya, pemerintah secara umum supaya bisa lebih memperhatikan lagi pendidikan di Maluku Tengah, khususnya di tadi ya, negeri administratif Hatuwolo, supaya mereka di sana juga bisa mengenyam pendidikan lebih baik. Apalagi kita kan sebentar lagi merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia gitu. Kita udah merdeka udah 80 tahun, tapi masih ada orang-orang yang sepertinya belum benar-benar merdeka begitu ya, Tribuners. Semoga ini sekali lagi bisa menjadi perhatian untuk pemerintah Maluku Tengah tentunya. Oke, dari Maluku Tengah kita bergeser ke Seram bagian timur ya, Tribuners. Kita punya informasi mengenai dugaan korupsi dana desa dan juga alokasi dana desa di negeri Rarat, Seram bagian timur, yang diduga kerugiannya mencapai 400 juta rupiah. Nah, kasus ini sendiri, Tribuners, diketahui setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap para saksi yang sebagian besarnya merupakan aparatur yang terlibat dalam pengelolaan anggaran tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kejati SBT Iketut Sudiarta pada hari Minggu hari ini ya, 10 Agustus 2025. Dia mengatakan bahwa kurang lebih ada 6 orang saksi yang dipanggil untuk dimintai keterangan, terutama terkait regulasi pengelolaan anggaran. Nah, Pak Ketut ini juga mengaku bahwa kerugian negara dalam kasus Tipikor DD dan ADD tersebut mencapai 400 juta rupiah mulai dari periode 2021, 2022 dan juga 2023. Dirinya juga menegaskan bahwa mereka akan menuntaskan masalah tersebut hingga dilakukannya penetapan tersangka. Namun untuk saat ini mereka masih tetap fokus mengumpulkan keterangan dari saksi dan juga berbagai barang bukti. Ia pun mengatakan bahwa untuk calon tersangka mohon bersabar karena indikasi korupsinya sudah ada, tetapi proses hukum tetap harus melalui tahapan. Nah, kasus ini sendiri, Tribuners, telah naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan pada hari Senin 4 Agustus kemarin. Dan Kepala Seksi Intelijen Kejari SBT, Vector Mailoa, mengatakan bahwa peningkatan status dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang mengarah pada dugaan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan juga daerah. Dugaan korupsi dana desa dan alokasi dana desa ini ya, Tribuners, kalau kita lihat dalam beberapa bulan terakhir ini saja sudah ada dari berbagai daerah ya di Maluku. Sepertinya penangkapan yang dilakukan di berbagai daerah kok tidak membuat para calon koruptor itu berniat untuk tidak melakukan korupsi ini. Heran ya, nggak tahu ya, kita manusia udah dapat gaji besar tapi kadang tuh masih merasa belum cukup. Heran. Oke, Tribuners, informasi dari SBT tadi menjadi penutup ya dalam rapot kali ini. Ini ada komen sih dari Muzakir Sardi Capalulu, tapi sepertinya komenannya nggak masuk sama rapot kali ini sih, Pitua Unang, tapi dia kamar. Oke, Tribuners, terima kasih untuk kalian yang udah nyimak dari awal sampai akhir tadi. Semoga apa yang kami informasikan hari ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk terus saksikan rapot. Nanti kita ketemu di hari Selasa
Kalian juga jangan lupa untuk selalu mengupdate informasi di portal kami www.tribunambon.com ataupun bisa ke berbagai akun media sosial kami mulai dari Facebook, kemudian Instagram, juga TikTok dan YouTube serta Twitter, karena kami selalu update hampir 24 jam untuk kalian. Ada sejumlah informasi dari berbagai daerah dengan berbagai topik tentunya. So thank you untuk kalian yang udah bergabung baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage. Saya Putri Utami pamit, selamat sore, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.